Sementara itu pemirsa, Gunung Bromo diselimuti lapisan putih menyerupai salju setelah fenomena embun upas atau embun beku muncul sepanjang 2026. Dengan suhu hingga 1 derajat Celcius, lapisan es kristal menutupi tenda, barang-barang wisatawan hingga hamparan pasir. Fenomena ini terlihat di sejumlah area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Meski menyerupai salju, embun upas sebenarnya merupakan embun yang membeku akibat suhu udara rendah. Kristal es juga menutupi rerumputan, dedaunan, dan perpohonan di kawasan Gunung Bromo. Pemirsa, secara nasional Kementerian Kesehatan merilis peringatan bahaya kemarau panjang yang terjadi mulai bulan Juni ini. Apa saja bahaya kemarau super tahun ini yang disebut El Nino Godzilla? Pemirsa, siap-siap ya untuk menghadapi musim kering yang lumayan dahsyat sepanjang tahun ini. Nah, namanya cukup serem, El Nino Godzilla. Apa itu El Nino Godzilla? Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, adalah super El Nino, alias El Nino kuat yang dipengaruhi oleh dua faktor secara bersamaan. Pertama adalah kondisi memanasnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, mengakibatkan curah hujan menurun drastis. Nah, di saat yang bersamaan, juga terjadi pendinginan suhu laut di sekitar Sumatera dan Jawa, mengakibatkan menurunnya pembentukan awan hujan. Kombinasi dua faktor tersebut membuat musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering. Lantas, kapan El Nino Godzilla akan terjadi? Menurut prediksi BRIN, El Nino tahun ini akan berlangsung cukup lama, 9 hingga 12 bulan. Musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya bulan Juli, maju menjadi bulan April ini dan berlangsung hingga akhir tahun 2026. Kemarau panjang bisa berdampak pada kekeringan ekstrim di sebagian besar atau sekitar 60% wilayah Indonesia. Meliputi Sumatera bagian selatan, kemudian Jawa, ada NTT, Bali, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, hingga Papua. Dampak lainnya yang harus diantisipasi adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terutama di wilayah hutan Sumatera dan Kalimantan. Dan selain mengakibatkan polusi udara yang membahayakan kesehatan serta mengganggu aktivitas jutaan warga, karhutla butuh penanganan dan anggaran yang besar dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, Anda juga perlu bersiap menghadapi musim kemarau panjang dengan selalu menjaga kesehatan. Cukup air minum, pakai masker jika kondisi udara berdebu, dan lindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan jangan lupa untuk lebih peduli lingkungan dengan bijak menggunakan air dan buang sampah dengan benar. Salam sehat. Ke informasi berikutnya pemirsa, hamparan busa muncul di aliran kali Krukut Penjaringan Jakarta Utara. Akibat banyaknya busa, aliran kali berminyak dan banyak ikan mati. Inilah hamparan busa yang muncul di aliran kali Krukut Penjaringan Jakarta Utara Senin kemarin yang muncul di dekat pintu air Pakin. Busa yang cukup tebal dan banyak ini melintasi kali yang tidak jauh dari permukiman warga. Selain busa, air kali juga berwarna hitam dan berminyak. Puncak itu ada apabila ini ke air agak naik. Itu busa banyak sekali. Sampai keluar tuh busa naik ke atas. Berterbangan? Berterbangan. Sementara itu, Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih mencari tahu penyebab dan asal-usulnya. Akibat busa ini, banyak ikan yang mabuk hingga mati. Justru ya itu sebelum lebaran tuh udah mulai nih busa mengalir terus sampai sekarang itu. Sampai banyak sekali tuh busa, tahu dari mana ini, saya juga lagi masih menyelidiki dari mana, apa pembuangan dari mana, limbah dari mana, nggak tahu ini ya. Warga berharap adanya tindak lanjut agar busa tidak membuat lingkungan tercemar dan membahayakan kesehatan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Aluelok, Kabupaten Aceh Barat, Aceh harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju ke sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulok, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 km. Penyeberang sungai lewat sini karena nanti yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyeberang sungai, bawa oleh mamanya, bapaknya, tiap hari pagi antar duhur, habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya Sebelumnya ada jembatan tuh. sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik. Pemirsa, kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban yakni adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Berarti itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.